Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 339. Malam itu, berita televisi pusat dan saluran berita Jiangjin melaporkan kunjungan mantan pemimpin ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Kampus itu tampak sangat damai, dan mantan pemimpin itu tampak sangat mudah didekati ketika ia menyapa para siswa, berjalan di sekitar kampus, mendengarkan beberapa kelas, dan naik ke panggung untuk berinteraksi dengan para siswa. Mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi tidak mengatakan apa-apa. Mereka yang tidak sadar tidak dapat membayangkan bahwa hari yang tampaknya damai ini yang diputar di televisi ternyata lebih berbahaya daripada yang mereka pikir mungkin terjadi. Di kamar hotel di hotel mewah kelas atas di kota Jiangjing. Li Ji masuk ke forum University of Jiangjing Chinese Medicine setelah dia melihat beritanya. Dia tercengang ketika dia membaca berita di forum. Wow! Mata Li Ji melebar saat dia melihat daftar nama 100 tersangka yang telah dihilangkan satu per satu di forum. Dia bertanya dengan kosong, bagaimana bisa ternyata tidak menjadi salah satu dari mereka. Ini adalah hasil yang sepenuhnya membuatnya lengah. Dia jarang masuk ke forum kampus Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, tetapi setelah dia menyelesaikan misinya di kampus dan ditugaskan untuk melacak pria misterius itu, dia yakin dia akan dapat membuka kedok pria misterius itu. Namun, ini telah memecahkan gelembungnya. Kamu pasti kaget, Luo Su, yang juga masuk ke forum sekolah, segera berkata menggoda. Ini adalah kesalahan yang telah menyia-nyiakan waktu kita selama beberapa bulan. Kami telah menyia-nyiakan tenaga dan sumber daya hanya untuk ini berakhir dengan kekecewaan. Ini sangat memalukan. Li Ji tersenyum kecut. Saya kira kita mungkin selesai untuk saat ini, kata Li Ji. Kami sangat percaya diri karena kami yakin bahwa pria misterius itu ada di antara daftar ratusan nama. Namun, sekarang ternyata 100 nama ini pasti orang-orang yang bukan pria misterius di sekolah. Ini adalah kebalikan dari bagaimana saya membayangkan hal-hal yang akan terjadi. Mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kata Luo Su. Aku tidak tahu, kata Li Ji sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih. Luo Su tidak bisa menahan tawa ketika dia menambahkan, saya telah mendengar desas-desus bahwa seorang ahli yang sangat terampil dan misterius telah muncul di lingkaran seni bela diri Jiangjing. Pakar misterius ini dikenal sebagai John Du, dan dia sangat mirip dengan pria misterius itu. Oh! Mata Li Ji bersinar, dan dia akan berbicara ketika tiba-tiba, sirene nada tinggi bisa didengar. Merayu. Li Ji dan Luo Su membeku. Apa yang sedang terjadi? Luo Su mengangkat alis dan berkata, kedengarannya seperti sirene yang memberitahu kami jika terjadi kebakaran. Mereka berdua menjadi pucat dan segera bergegas keluar dari pintu. Mantan pemimpin masih di hotel. Tidak mungkin alarm kebakaran berdering tanpa peringatan. Dengan kata lain, ini berarti sesuatu yang buruk pasti terjadi. Bang! Bang! Mereka baru saja bergegas keluar dari kamar mereka ketika mereka mendengar ledakan yang segera diikuti oleh suara tembakan. Segera, api menderu bisa terlihat. Hotel yang damai segera berubah menjadi medan perang. Apa yang terjadi? Luo Su bertanya dengan bingung. Segalanya baik-baik saja sebelumnya, jadi bagaimana situasinya berubah begitu cepat? Suara pecah kaca bisa terdengar bersamaan dengan suara tembakan. Rat-atat. Suara langkah kaki yang mendesak bisa terdengar dari lantai atas dan bawah. Lindungi mantan pemimpin. Lindungi mantan pemimpin. Kepala keamanan berteriak ke mikrofon telinga mereka. Di lantai atas. Luo Su berteriak pada Li Ji. Tidak, musuh menyerang terlalu agresif, kata Li Ji ketika dia melihat pemandangan yang berapi-api dan asap yang naik melalui jendela yang rusak. Dia sangat cemas sehingga dia berkata, Anda harus melindungi mantan pemimpin dan saya akan pergi ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing untuk meminta bantuan. Bagaimana kamu akan menemukan pria misterius ketika kamu bahkan tidak tahu siapa dia? Selain itu, kami tidak dapat merilis informasi apapun tentang serangan ini kepada publik, Luo Su bertanya dengan cemberut. Dia segera membungkuk ke depan saat dia berbicara. Dia melihat keluar jendela, dan dia bisa tahu dari pandangan cepat bahwa ada beberapa tank berlapis baja lengkap. Ada seseorang yang membawa roket berdiri di setiap mobil yang ditujukan ke hotel. Ada juga sekelompok besar orang yang menembak tanpa pandang bulu dengan senjata mereka selain kendaraan lapis baja lengkap. Kerumunan di kejauhan berserakan di mana-mana dalam ketakutan dan tangisan teror dan kejutan dapat terdengar di setiap lantai hotel ini. Setelah mereka pergi, orang-orang lain yang telah tinggal di kamar yang berbeda segera panik dan berlari menuju tangga, pakaian mereka berantakan. Tentu, tidak ada tamu sipil yang hadir di lantai tempat mantan pemimpin berada. Seluruh lantai ini telah dipesan dan seseorang dari Departemen Keamanan ditempatkan di setiap kamar. Mereka berpikir bahwa bahkan jika mantan pemimpin itu akan diserang,
sangat masuk akal bahwa dia mungkin akan diserang secara diam-diam. Dengan demikian, mereka mengatur barisan keamanan dalam jarak 100 meter dari hotel. Mereka tidak membayangkan bahwa sekelompok orang gila ini akan menyerang mereka di depan umum. Serangan tiba-tiba namun sengit itu membuat mantan pemimpin, kepala keamanan, dan semua personel keamanan dalam keadaan kacau. Luo Su dan Li Ji tahu bahwa situasinya adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Namun, mereka juga tahu bahwa berita ini akan ditekan, dan tidak ada yang akan tahu bahwa mantan pemimpin telah diserang. Lihatlah, kata Li Ji dan berteriak, sekelompok orang gila ini pasti ada di sini untuk menangkap kita lengah. Kita harus melindungi mantan pemimpin dengan nyawa kita karena tidak mungkin bagi kita untuk melancarkan serangan balik kecuali jika Anda berniat bunuh diri. Kami sedang duduk bebek ke penjahat ini, dan mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Seluruh bangunan akan hancur berkeping-keping saat bala bantuan muncul dari daerah militer. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah meminta bantuan. Kalau tidak, kita bahkan mungkin tidak bisa menjamin keselamatan mantan pemimpin itu. Rahang Luo Su berdetak. Dia tahu bahwa Li Ji benar. Tidak ada cara lain terutama ketika para penjahat bersenjata berat. Kehidupan mantan pemimpin akan berada dalam bahaya yang semakin lama semakin berlarut-larut. Aku akan melindungimu, kata Luo Su. Tentu, kata Li Ji dengan anggukan. Mereka segera mundur dan berlari di sepanjang koridor untuk sementara waktu sebelum mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh musuh. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain berlari ke bawah dan sampai ke halaman hotel. Hati-hati, kata Luo Su. Aku pasti akan mengembalikan pria misterius itu selama aku masih hidup, kata Li Ji ketika dia melompat ke dalam mobil dan menginjak pedal gas. Mobil itu bergerak dengan derit nyaring. Para penjahat yang telah mengepung bangunan segera melepaskan tembakan ketika mereka melihat mobil. Untungnya, penampilan mobil itu begitu mendadak, dan melaju sangat cepat sehingga berhasil melaju keluar dari jangkauan tembakan musuh dengan sangat cepat tanpa terhambat oleh tembakan senjata yang keras. Luo Su segera berlari ke atas untuk melindungi mantan pemimpin ketika dia melihat bahwa Li Ji telah pergi dengan selamat. Setelah mengendarai mobil keluar dari hotel, Li Ji tidak ragu dan menginjak pedal gas, mengabaikan semua peraturan lalu lintas untuk bergegas menuju Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Dia parkir di dekat gedung asrama, menarik keluar Lou Dailer di mobilnya, naik ke atap mobilnya, dan mulai berteriak di bagian atas paru-parunya. Tuan, saya Li Ji. Saya mencari Anda karena masalah yang sangat mendesak, dan saya harap Anda akan menunjukkan diri. Dia berteriak ke arah asrama pria. Kemudian, dia berbalik dan meneriakkan pesan yang sama ke arah gedung akademik, dan juga ke arah asrama staf. Dia berteriak ke segala arah dan terdengar sangat cemas. Dia menggunakan pengeras suara, sehingga sebagian besar siswa mendengar teriakannya, dan beberapa siswa yang tertidur terbangun oleh keributan yang disebabkannya. Semua orang menjulurkan kepala dengan penasaran dan bertanya-tanya apakah lelaki misterius itu akan menunjukkan dirinya. Siapa sebenarnya pria misterius itu dan siapa Li Ji? Bagaimana dia tahu pria misterius itu? Fang Qiyu, yang sedang belajar di gedung akademik, mendengar teriakan Li Ji. Katanya sambil melirik keluar jendela. Dia mengangkat alisnya dan berpikir bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Seseorang dari militer tidak akan melakukan tindakan gegabah dalam keadaan normal. Dia tidak ragu-ragu tetapi segera meninggalkan ruang kelas dan pergi ke tempat dia menyembunyikan pakaiannya. Setelah dia berganti pakaian, dia bergerak seperti sosok hantu ke arah Li Ji. Teriakan Li Ji terus bergema sepanjang malam. Keringatnya bermanik-manik di dahinya, dan tidak jelas apakah dia sangat cemas atau apakah itu karena kelelahan, tetapi suaranya mulai terdengar sedikit serak. Li Ji semakin cemas ketika sosok hitam tiba-tiba mendarat dari langit di depannya. Swoosh! Harap diam. Ada apa? Kata pria misterius itu. Yang mengejutkan semua orang, Li Ji melemparkan Lou Dailer di tangannya ke samping dan meraih Fang Qiyu dengan kedua tangan ketika dia berkata dengan panik, mantan pemimpin itu sedang diserang. Musuh telah berubah dalam jumlah besar dan, situasinya sangat kritis. Pak, tolong bantu. Jelas, Li Ji tidak berani mengangkat suaranya bahkan setelah dia melemparkan pengeras suara ke samping, jadi Fang Qiyu adalah satu-satunya orang yang bisa mendengarnya. Pimpin jalan. Fang Qiyu segera berkata. Hop on. Li Ji berkata ketika dia melompat dari atap mobil, menerobos ke kursi pengemudi, dan menyalakan mesin. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Fang Qiyu sudah duduk di sebelahnya tanpa dia sadari. Li Ji tidak berani ragu-ragu ketika dia memikirkan betapa kritisnya situasi di hotel itu, jadi dia menginjak pedal gas dan meluncur keluar dari kampus. Segera, mesin mobil menderu kencang saat ia menyusuri jalan yang terletak di sebelah taman dekat hotel. Berhenti,
kata Fang Qiu. Li Ji berkata ketika dia segera menghentikan mobil. Kami akan menarik terlalu banyak perhatian jika kami kembali ke hotel. Aku akan mengantarmu kembali ke pasukanmu. Beritahu yang lain untuk tidak keluar, kata Fang Qiu. Mereka tidak jauh dari hotel, jadi Fang Qiu sudah mengambil situasi dan merumuskan rencana. Tentu, Li Ji segera mengangguk dan menyetujui permintaan Fang Qiu. Setelah mereka keluar dari mobil, Fang Qiu meraih bahu Li Ji dan bergegas menuju hotel seperti macan kumbang bergerak sepanjang malam. Dia tahu itu bukan ide yang baik untuk terbang dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, kemungkinan dia mengantar Li Ji kembali dengan selamat ke hotel lebih tinggi jika dia pindah di bawah perlindungan malam. Pada saat yang sama, ia akan mampu menembus benteng musuh dan menyerang mereka secara diam-diam. Dalam sepersekian detik, Li Ji menemukan dirinya di lobi hotel sebelum dia menyadarinya. Ikuti instruksi saya dan katakan kepada orang-orang Anda untuk hanya keluar dari hotel ketika suara tembakan telah berhenti, kata Fang Qiu. Ya, kata Li Ji sambil memberi hormat kepada Fang Qiu. Kemudian, Fang Qiu berbalik, dan saat dia melangkah maju, dia sepertinya bergerak dengan kecepatan kilat. Dia bergerak seperti hantu dan menuju ke depan hotel, 3 kendaraan lapis baja, dan senjata. Sementara itu, seorang pria muda, yang merokok di belakang hotel sambil bersandar pada pagar gelap di tepi sungai, tiba-tiba mengangkat alisnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 340. Tepuk, tepuk, tepuk. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara tembakan disertai dengan suara ledakan dan langit malam yang gelap diwarnai merah dengan tembakan. Hotel mewah kelas atas yang tingginya 4 lantai sudah penuh dengan lubang peluru. Kamar-kamar mewah semuanya menjadi puing-puing. Saat suara tembakan bergema di seluruh langit, jeritan teror, panik, dan kesedihan bisa terdengar. Di hotel. Aku punya laporan. Li Ji berkata ketika dia bergegas ke mantan pemimpin yang dijaga oleh petugas keamanannya di lantai 3 gedung. Saya sudah mengundang pria misterius dari Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing. Di mana dia? Kepala keamanan yang tampak sangat cemas dan gelisah segera bergegas ke Li Ji dan meraih bahunya. Matanya yang sebelumnya dipenuhi kepanikan tiba-tiba tampak penuh harapan. Dia di luar, kata Li Ji. Kemudian, dia buru-buru menempel, dia telah meminta kita untuk melindungi mantan pemimpin dan semua orang di dalam hotel. Dia akan menangkis musuh sendiri. Dia juga menginstruksikan kita untuk hanya keluar dari hotel setelah suara tembakan di luar berhenti. Kepala keamanan akhirnya menghela napas lega mendengar kata-katanya. Dia telah menyaksikan pria misterius itu terbang di udara, menamparkan peluru dengan tangan kosong, dan melemparkan penjahat dari gedung kampus. Namun, penjahat itu mendarat dengan lembut ke tanah. Dengan demikian, dia yakin bahwa pria misterius itu adalah seorang guru. Apa yang dimaksud dengan menjadi guru? Seorang guru sama kuatnya dengan senjata nuklir tetapi dengan pikirannya sendiri. Tidak peduli berapa banyak musuh di luar sana, tidak satupun dari mereka akan mampu mengalahkan seorang guru. Penampilan pria misterius itu berarti bahwa penjahat di luar pasti akan kalah. Tidak perlu lagi khawatir tentang tembakan dan ledakan yang berlanjut. Kemudian, mantan pemimpin yang dilindungi oleh personil keamanan tiba-tiba berkata, apa yang kamu tunggu? Bukankah seharusnya kamu melindungi semua orang yang terjebak di dalam hotel? Ya, kepala keamanan segera berkata dan bertanya, bagaimana situasinya di bawah? Situasi di lantai bawah sedikit lebih baik, dan tidak sedang diserang, kata Li Ji. Bagus, kata kepala keamanan dengan anggukan. Kemudian, dia menatap tangga dan melirik ke lantai 4 yang dipenuhi asap dan akan runtuh pada saat semut. Dia segera mengeluarkan perintah mendesak, tim pertama dan kedua harus tetap melindungi mantan pemimpin dan memindahkannya ke lokasi yang aman di lantai pertama. Tim ketiga dan keempat masing-masing harus menuju ke lantai 2 dan 3 untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Tim kelima akan mengikuti saya ke lantai 4 untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Kita harus memastikan bahwa semua orang telah diselamatkan dengan aman. Di luar hotel. Situasi di hotel sangat kritis. Amunisi terkuat musuh saat ini terkonsentrasi pada tangki lapis baja ini dan peluncur roket itu. Saya harus menyingkirkan senjata-senjata besar ini yang menyebabkan kerusakan paling besar terlebih dahulu, pikir Fang Qiu ketika dia berubah menjadi siluet hitam dan bergerak di bawah naungan ke beberapa kendaraan lapis baja. Mungkin itu karena musuh benar-benar fokus menyerang lantai 4, atau mungkin karena Fang Qiu bergerak terlalu cepat untuk mereka, musuh tidak memperhatikan kehadirannya sama sekali. Swoosh! Dia bergegas ke beberapa kendaraan lapis baja. Tangan hancur kehancuran. Dia tidak ragu sama sekali ketika dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan energi surga dan bumi.
Fang Qiu selalu memadamkan kegembiraannya untuk menggunakan gerakan ini sejak dia mempelajarinya dan tidak berani menggunakannya untuk potensi penuhnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji batasnya. Namun, suara retak bisa terdengar dari hotel bersama dengan suara batu yang jatuh tepat ketika dia bersiap untuk bergerak. Oh tidak, katanya sambil melirik hotel di belakangnya. Dia mengerutkan kening bahkan ketika siluetnya menyatu ke dalam kegelapan. Ini tidak bisa berlanjut. Suatu ide datang padanya. Swoosh! Dia tiba-tiba terbang ke langit dan muncul di depan beberapa kendaraan lapis baja dan lebih dari 10 orang yang termasuk dalam kamp musuh. Musuh benar-benar terpana ketika mereka melihatnya, dan tembakannya berhenti sejenak. Semua orang menatap dengan mata lebar pada siluet hitam, yang menggantung di udara dengan tangan kanannya di udara seperti mesin penuai suram. Mereka sangat heran sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka akan berpikir bahwa dia adalah malaikat maut dalam daging jika mereka tidak memperhatikan tidak adanya sabit di tangannya. Namun, para penjahat itu adalah sekelompok ekstremis. Mereka tidak peduli apakah dia laki-laki atau hantu, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya jika dia menghalangi jalan mereka. Bunuh dia. Tembak dia sampai mati. Tembak dia sampai mati. Para penjahat ditarik keluar dari lamunan mereka yang terkejut dan linglung ketika teriakan-teriakan ini bergema di langit. Mereka mengarahkan senjata dan peluncur roket mereka ke Fang Qiu bersamaan, dan tidak ada yang tahu apakah mereka melakukannya karena takut atau ancaman. Mereka melepaskan tembakan seperti orang gila. Rat-atat. Suara tembakan yang menusuk telinga terdengar seperti kacang kedelai yang jatuh ke tanah. Di hotel, mantan pemimpin dan personel keamanannya yang telah pindah ke zona aman di lantai pertama, personel keamanan yang menyelamatkan korban di lantai 2, 3, dan 4, dan staf hotel dan tamu yang telah dipindahkan ke brankas zona, semua melihat keluar ketika mereka mendengar keheningan singkat di luar. Mereka bertanya-tanya apakah musuh di pintu depan terpaksa mundur. Mereka benar-benar tercengang oleh apa yang mereka lihat. Mereka melihat bahwa musuh yang berhenti menembak untuk sesaat sebelumnya melanjutkan serangan mereka. Kali ini, serangan mereka lebih ganas dari sebelumnya. Namun, target mereka telah bergeser dari hotel ke sosok hitam yang berdiri di udara di depan hotel. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di udara seolah-olah dia memegang sesuatu di telapak tangannya. Peluru dan peluru artileri terbang ke arahnya dari segala arah, seolah-olah mereka adalah binatang lapar yang mencari mangsa mereka. Di udara, mendesis. Fang Qiu mengambil napas dalam-dalam saat dia menatap peluru dan peluru yang menghantam langit dan menyerbu ke arahnya. Kemudian, ki internalnya meledak dari dalam dirinya untuk membentuk perisai tebal di sekitarnya. Lapisan-lapisan energi dari langit dan bumi terus-menerus terombang-ambing dan diputar di tangan kanannya yang terangkat tinggi di udara. Tentu, ini tidak terlihat oleh manusia biasa. Gemuruh. Tembakan melaju ke depan tanpa henti. Semua orang masih kaget, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa tetap tergantung di udara dan mengapa musuh telah mengalihkan fokus mereka kepadanya ketika banyak peluru dan peluru menghantam daerah di dekatnya dan meledak dengan poni keras. Kolom api yang menyala melonjak ke udara yang menerangi langit yang gelap. Cahaya itu begitu kuat sehingga semua orang tidak bisa membantu kecuali menutup mata mereka. Keheningan jatuh. Setelah ledakan datang keheningan. Semua orang berkedip membuka mata mereka pada saat berikutnya. Saat api menghilang, sosok hitam masih tetap berdiri di udara. Dia tampak benar-benar tidak terluka seolah-olah banyak peluru dan peluru yang menakutkan bukanlah ancaman baginya. Semua orang terperangah. Penjahat-penjahat ini sama-sama takjub. Bagaimana dia bisa selamat dari itu? Apakah dia benar-benar malaikat maut? Kemudian, Fang Qiu berbicara. Hancurkan. Dia telah mengumpulkan cukup energi dari langit dan bumi yang membentuk telapak tangan yang terbuat dari energi. Dia membanting tangan kanannya ke bawah saat dia berbicara dengan dingin. Gemuruh. Suara teredam tiba-tiba terdengar seperti guntur. Kemudian, ini adalah momen yang tak seorang pun bisa melupakan. Mereka mendengar ledakan keras. Ledakan. Beberapa kendaraan lapis baja segera diratakan ke tanah seperti pancake logam seolah-olah palu yang menakutkan telah menghantam mereka. Penjahat di kendaraan lapis baja dikirim terbang keluar dari kendaraan mereka, dan dampak dari kejatuhan mereka begitu besar sehingga mereka pingsan. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Mereka yang memegang senjata dipaksa perut mereka, dan tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa bangkit. Mereka merasa seolah-olah sebuah gunung menekan kepala mereka. Sensasi ini menakutkan mereka. Jika kendaraan lapis baja direduksi menjadi pancake logam yang tingginya 50 cm, maka itu akan berubah menjadi bubur. Para penjahat bukan satu-satunya yang ketakutan. Semua orang yang menyaksikan adegan ini dari hotel sama-sama takut. Ini benar-benar menakutkan.
Bagaimana bisa satu tamparan mengurangi begitu banyak kendaraan lapis baja ke kondisi seperti itu? Bagaimana mungkin? Semua orang hampir bisa melihat penjahat-penjahat itu direduksi menjadi tumpukan darah dan daging, dan beberapa sangat ketakutan sehingga mereka menutupi mata mereka dengan ketakutan. Mantan pemimpin menyaksikan dengan diam tertegun. Namun, Fang Qiu melambaikan tangan kanannya dan berkata, lenyap. Kemudian, telapak tangan yang menakutkan terbuat dari energi menghilang. The Great Hand of Destruction jauh lebih kuat daripada yang bisa dia bayangkan. Dia juga tidak menggunakan langkah ini untuk potensi penuhnya kali ini. Dia bisa terus memobilisasi lebih banyak energi dari surga dan bumi dan terus menekan energi ini. Dia bahkan bisa menekan kekuatan besar energi dari surga dan bumi yang dia kumpulkan menjadi telapak tangan yang sebesar telapak tangan manusia. Fang Qiu menggigil memikirkan betapa kuatnya teknik itu. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan tangan hancur kehancuran, dan dia tidak ingin membunuh siapapun, jadi dia buru-buru menghilangkan energi langit dan bumi dan nyaris tidak menyelamatkan 10 kehidupan itu. Dia tahu bahwa mereka semua adalah penjahat, tetapi dia tidak tahan untuk membunuh begitu banyak dari mereka. Meskipun demikian, dia tidak akan membiarkan mereka pergi meskipun dia telah menyelamatkan hidup mereka. Swoosh! Dia menyerang sekelompok penjahat yang berbaring rata di lantai dan menjatuhkan mereka semua dengan kecepatan yang mengerikan. Kemudian, dia berbalik menghadap ke arah lain. Pertarungannya dengan para penjahat sebelumnya telah menarik perhatian seluruh musuh. Mereka semua yakin bahwa Fang Qiu adalah iblis dan penjelmaan malaikat maut. Mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung ketika mereka melihat Fang Qiu. Sebagian besar dari mereka mencoba lari untuk hidup mereka, tetapi Fang Qiu menjatuhkan mereka semua. Segera, Fang Qiu menuju ke belakang hotel setelah dia mengalahkan musuh, yang ditempatkan di 3 arah. Ada sungai di belakang hotel, dan ada lebih banyak musuh di belakang hotel. Seorang pria muda merokok sambil berdiri di atas jembatan di atas sungai. Musuh memperhatikan ada sesuatu yang salah, tetapi mereka terus menembak. Namun, ketika mereka melihat Fang Qiu, mereka gemetar ketakutan, berhenti menembak, dan mencoba lari. Ketika mereka berhenti menembak, pria muda yang merokok sambil bersandar pada pagar jembatan berbalik untuk memberi mereka pandangan. Satu pandangan sudah cukup bagi para penjahat ini untuk mengangkat senjata mereka, tangan mereka gemetar ketakutan. Pria muda itu tersenyum ketika tembakan memenuhi langit sekali lagi. Fang Qiu, yang berdiri di udara, agak jauh tetapi jelas bisa merasakan kepanikan dan teror mereka. Kemudian, dia berbalik untuk melihat pemuda itu.